Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terdengar ya suaranya saya ya? Clear. Apakah terdengar suara saya? Terdengar dok. Jelas dok, jelas. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa meskipun dengan online ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebarokahan dan kita dalam berbagi ilmu di sini. Jadi kita ini di sini sharing bukan berarti saya yang paling memahami atau paling mengetahui tentang susu kambing dan kurma ini. Tapi setidaknya saya akan memberikan beberapa hal yang nantinya mungkin bisa dipakai oleh teman-teman semuanya saat memberikan penjelasan terhadap konsumen terhadap pas kurma ini. Karena dalam kita memasarkan pas kurma tentunya kita harus menjelaskan tentang benefit atau value dari pas kurma itu sendiri terhadap kesehatan konsumen kita. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya izin untuk share screen ya kepada host. Gimana? Izin untuk dibukakan ini ya, supaya bisa ini share screen ya. Dibuka tolong ini host ininya untuk buka share screen-nya. Sebentar dok, sebentar. Ya. Kecil aja. Apa sudah terlihat ininya PowerPoint-nya? Sudah. Sudah Sudah ya. dok. Oke, kita lanjutkan ya. Bahwa kita nggak bisa memungkiri bahwa saat ini Indonesia masih dalam status pandemi COVID-19 ya. Nah, kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita ini tetap menjaga daya tahan tubuh kita agar kita tidak terkena COVID-19 ini. Entah kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini, pandemi ini akan berakhir di Indonesia ini. Jadi ikhtiar yang bisa kita laksanakan adalah dengan kita ini untuk selalu menjaga daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi atau minum produk yang berkualitas tentunya untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tubuh kita ini secara sempurna. Jadi Allah juga menciptakan kita sudah lengkap dengan sistem pertahanan tubuh kita, ya, yang disebut sistem imunitas. Jadi sistem imunitas ini adalah sistem kerja tubuh untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh organisme atau kuman, baik itu virus, bakteri, jamur, dan yang lainnya. Nah, di dalam tubuh kita itu dibagi menjadi dua sistem imunitas. Yang pertama yang sifatnya spesifik, yaitu menangkal semua zat asing yang masuk ke dalam tubuh yang dapat
menimbulkan kerusakan. Yang kedua, yang sifatnya non-spesifik, seperti pertahanan fisik ya, kayak kulit, selaput lendir ya. Kemudian yang kimiawi, zat asam lambung di dalam lambung kita itu merupakan juga pertahanan tubuh kita. Mekaniknya, sifatnya itu gerakan usus, rambut, dan yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan sistem imunitas yang optimal itu ada beberapa hal aktivitas yang bisa kita laksanakan. Ini hanya beberapa hal saja. Saya di sini akan menjelaskan 4 hal saja ya untuk supaya tubuh kita tetap optimal untuk mendapatkan imun kita. Yang pertama adalah dengan olahraga ya. Olahraga yang kita laksanakan harus dilakukan setiap hari selama 30 sampai 40 menit, 45 menit. Ya. Nah, olahraga yang bisa kita laksanakan seperti berenang, bersepeda ya, jogging, jalan. Nah, itu olahraga yang baik untuk meningkatkan sistem imun. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar leukosit dalam tubuh kita. Jadi leukosit itu ibaratnya kalau dalam tubuh kita itu adalah kayak tentaranya, yang nantinya kalau ada kuman, ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, langsung akan diserang oleh tentaranya itu. Nah, fungsinya adalah untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yang harus kita laksanakan adalah menghindari stres. Ya, di era pandemi ini banyak sekali orang yang stres ya. Apalagi kalau lagi stres ekonomi juga kan. Makanya supaya nggak stres ekonomi harusnya ikut memasarkan pas kurma kayak gini ya. Karena stres itu yang kalau terjadi secara berkepanjangan atau terus-menerus, stres ini dapat menurunkan kinerja dari natural killer cell, sel darah putih dan antibodi dalam darah. Sehingga efeknya akan menurunkan imunitas dalam tubuh. Jadi kita harus menghindari stres. Yang ketiga, biasanya orang untuk meningkatkan sistem imun dengan minum suplemen ya, yang disebut imunostimulator. Jadi imunostimulator itu merupakan bagian dari imunomodulator. Jadi imunomodulator itu ada dua, yaitu stimulator dan imunosupresan. Nah, kalau imunostimulator itu adalah obat untuk meningkatkan respon imun atau perlindungan terhadap patogen. Ya, yang banyak orang laksanakan minum misalkan kayak Meniran, Echinacea, dan yang lainnya. Nah, ternyata imunostimulator itu hanya dibutuhkan saat zat imun tubuh kita ini berkurang. Ya, jika imun tubuh baik, maka sebaiknya tidak perlu kita mengkonsumsi imunostimulator itu. Jadi kadang-kadang kita kan nggak tahu nih masa pandemi ini, pokoknya minum aja vitamin yang meningkatkan sistem imun itu. Padahal sistem imunostimulator itu hanya diminum ketika sistem imun tubuh kita lagi drops. Ya. Karena apa? Imunostimulator itu bukan vitamin tetapi obat. Ya, yang memiliki efek samping yang mengganggu keseimbangan sel limfosit apabila pemakaiannya tidak tepat dan justru dapat merugikan tubuh kita. Ya, bisa terjadi nanti penyakit autoimun, ya, alergi dan yang lainnya. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa ketika kita minum suplemen yang meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita itu harus pada kondisi memang sistem tubuh kita ini lagi drops. Kalau enggak, sebenarnya enggak boleh kita minum obat tersebut. Ya, itu nanti efeknya kurang baik dalam tubuh kita. Yang keempat yang perlu kita laksanakan adalah menjaga asupan nutrisi, ya, karena sel tubuh kita ini membutuhkan nutrisi yang baik untuk menjalankan fungsinya. Nah, supaya sel-sel tubuh kita ini dapat berfungsi dengan baik, maka nutrisi yang harus kita lengkapi adalah makanan yang mengandung nutrisi makro dan mikro ya. Makro itu karbohidrat, protein, lemak ya. Yang mikro itu vitamin dan mineral. Nah, salah satu sumber dari nutrisi ini adalah dari susu formula. Karena apa? Susu formula itu mengandung nutrisi makro dan mikro. Ya. Nah,
Terus pengertian susu formula sendiri apa sih? Nah, susu formula adalah susu yang dibuat dari bahan dasar susu seperti sapi, kambing, kedelai, dan yang lainnya yang telah diubah komposisinya. Ya, tas kurma itu adalah susu kambing ditambah dengan kurma sehingga menjadi susu formula. Nah, perbandingan zat nutrisi dari susu formula dan ASI. Data ini saya ambil dari LPPM IPB ya. Nah, sebenarnya kandungan nutrisi ini dalam beberapa penelitian itu tergantung dari eh, pakan yang diberikan terhadap ternak itu sendiri ya. Jadi tergantung semakin organik yang diberikan kepada kambing penghasil susu itu akan semakin baik pula nutrisi yang dihasilkan. Jadi sebenarnya tidak perlu ya nanti ternak-ternak itu disuntik hormon untuk suntik apa ya untuk mendapatkan susu yang banyak karena nanti akan mempengaruhi dari zat nutrisinya itu sendiri. Nah, di sini sebagai perbandingan nutrisinya protein ya. Nah, ini bisa dilihat ASI 1,2 mg, kemudian sapi 3,3, kambing 3,3, kasein 0,4 pada ASI, pada sapi 2,8 dan kambing 2,5. Lemak pada ASI 3,8, sapi 3,7 dan kambing 4,1. Ya. Kemudian kalorinya ASI 71, sapi 69, kambing 76. Nah, ini perbandingan mineralnya. Kalsium pada kambing cukup tinggi ya, yaitu 130 sehingga sangat bagus sekali untuk tulang. Fosfor juga bagus untuk tulang ya. Kemudian magnesium pada susu kambing juga cukup tinggi. Kalium, nah ini kambing juga tinggi 181 sehingga bagus untuk dalam menstabilkan tekanan darah. Kemudian natrium pada susu kambing lebih rendah dibandingkan pada susu sapi. Nah, susu natrium ini nanti kaitannya dengan tensi ya. Kalau semakin tinggi natrium, biasanya akan semakin menaikkan tensinya. Kemudian dari perbandingan vitaminnya, vitamin A yang ASI 160, susu sapi 158, dan kambing 120. Dan seterusnya ya. Kemudian perbandingan asam lemak jenuh. Nah, asam lemak jenuh pada kambing ini lebih banyak dari rantai pendeknya ya. Jadi lebih bagus susu kambing ini. Nah, seperti contoh di sini adalah susu kambing mengandung asam kaprilik. Ya, ini lebih tinggi ya, 22,7. Nah, asam kaprilik ini secara alami ini sebagai antimikroba atau sebagai antibiotik alami. Sehingga susu kambing itu bagus untuk proses penyembuhan inflamasi ya. Kemudian asam palmitik ini juga bagus untuk kesehatan kulit, seperti kemarin yang sudah disampaikan oleh dokter Neng ya, dokter siapa? Kemarin ya, untuk ini juga sangat bagus asam palmitik untuk kesehatan kulitnya. Kemudian perbandingan asam lemak tak jenuhnya, susu kambing mengandung omega 9, kemudian omega 6, omega 3 ya, EPA dan DHA, kemudian juga mengandung arachidonik acid. Nah, fungsi dari omega 9 yang terkandung dalam susu kambing itu adalah berfungsi untuk menaikkan HDL dan menurunkan LDL. Jadi HDL ini adalah komponen dari kolesterol yang baik dalam tubuh, sedangkan LDL yang jahat. Kemudian omega 6 berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Kemudian menjaga elastisitas pembuluh darah dan vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian memulihkan sensitivitas insulin. Ini fungsi dari omega 6. Sedangkan omega 3, EPA dan DHA berfungsi meningkatkan kecerdasan otak, mengatasi penyakit tulang atau sendi, asma dan aterosklerosis. Ini ada beberapa hasil penelitian ya. Jadi ada penelitian dari 3.736 laki-laki
selama 10 tahun bahwa pria yang kadar gula darahnya mengandung asam lemak yang tinggi dari Wolfed memiliki resiko terkena diabetes tipe 2 60% lebih kecil dibanding pria yang tidak memiliki kadar asam lemak yang tinggi di dalam kadar gula darahnya. Kemudian penelitian oleh Malmö University Hospital di Swedia, penelitian dari 11.000 orang dan 332 orang yang memiliki tukak lambung setelah dilakukan pemeriksaan sinareks dan endoskopi, hasilnya adalah asupan tinggi produk susu yang sudah diolah menurunkan resiko tukak lambung dibandingkan mengkonsumsi susu murni yang justru dapat menaikkan resiko tukak lambung. Jadi lebih bagus itu kalau diolah dulu. Kemudian penelitian oleh University of Maryland Medical Center dengan kesimpulan bahwa susu kambing diketahui baik untuk penderita asam lambung, ya, karena mengandung zat antasid alami dan mineral alkaloid. Zat tersebut dapat menurunkan zat asam yang menumpuk di lambung. Jadi adalah kelebihan dari susu kambing, ya. Kemudian susu kambing ini dibolehkan penderita diabetes untuk minum susu kambing. Di mute dulu kayaknya, ya. Oke. Jadi penderita diabetes itu dibolehkan untuk minum susu kambing karena apa? Pada susu kambing itu pada kaseinnya itu mengandung alfa beta 2 kasein. Jadi alfa 2 beta kasein ini berfungsi untuk menstimulus secara alami untuk mengeluarkan insulin, ya. Jadi itu ikut membantu dalam menstabilkan gula dalam darah. Sedangkan pada susu sapi itu berbeda komponen kaseinnya. Jadi dia mengandung alfa beta 1 kasein yang justru dia akan menghambat mengeluarkan insulin secara alami. Jadi susu kambing itu dibolehkan untuk penderita diabetes. Kemudian ini yang sebagai banyak mitos yang terjadi di masyarakat, di mana kambing ini sering dikambing hitamkan. Karena apa? Jadi sering kita makan daging kambing katanya menaikkan tensi. Padahal hal ini sudah dilakukan penelitian di Universitas Rukyus di Jepang tahun 2014 bahwa peningkatan tekanan darah itu lebih disebabkan oleh kandungan garam yang tinggi saat mengolah daging. Ya. Jadi yang menyebabkan tensi itu adalah garam yang diberikan pada saat masak itu. Jadi bukan karena daging kambingnya. Nah, jadi supaya nanti kambing tidak dikambing hitamkan lagi. Nah, kemudian manfaat dari susu kambing itu diantaranya yang pertama adalah membantu kecerdasan anak, menjaga sistem imun, ya, membantu menyembuhkan sakit sendi dan mencegah osteoporosis, membantu menyembuhkan alergi kulit dan saluran nafas, membantu menetralisir asam lambung, membantu menstabilkan tekanan darah, membantu masalah impotensi. Karena apa? Di dalam susu kambing itu kaseinnya mengandung arginin. Arginin itu dia berfungsi untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian susu kambing membantu menstabilkan gula darah dan yang lainnya, banyak sekali. Nah, ini pernah ada penelitian di Balai Penelitian Ternak Bogor, potensi susu kambing sebagai obat dan sumber protein hewani. Jadi 80% itu orang minum susu kambing itu sebagai obat asma. Ya, jadi sangat bagus untuk obat asma, untuk asma, ya. Kemudian 15% membantu dalam pengobatan TBC, 65% untuk pemulihan kesehatan, ya, bagi yang sakit seperti supaya lebih cepat pulih. Kemudian 25% sebagai obat kuat. Kemudian ini ada 10 negara terbesar penghasil susu di dunia. Ternyata ini yang saya soroti adalah seperti Spanyol, Prancis itu yang notabene bukan negara Muslim itu juga ternyata
mereka justru menghasilkan susu kambing yang termasuk 10 besar di dunia. Dan di sini Indonesia justru tidak masuk ke dalam 10 besar. Ya, jadi potensi di Indonesia untuk mengembangkan peternakan kambing maupun susu kambing ini sangat besar sekali. Jadi sekarang ini susu kambing sudah banyak dilirik oleh negara-negara Eropa karena dengan manfaatnya yang luar biasa. Nah, itu sekilas mengenai susu kambing. Nah, kemudian tentang kurmanya, karena kita berbicara susu yang terdiri dari susu kambing dan kurma. Jadi keutamaan kurma ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Salah satunya adalah dalam surah Maryam ayat 25, ketika Nabi Isa itu lahir, maka itu kan disuruh menggoyangkan pangkal pohon kurma ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Artinya itu apa? Makanan yang terbaik yang diberikan kepada Bunda Maryam setelah beliau melahirkan. Kemudian hadis riwayat Bukhari, berilah makan buah kurma kepada istri-istrimu ya, yang sedang hamil. Karena sekiranya wanita hamil itu makan buah kurma, niscaya anak yang lahir kelak menjadi anak yang penyabar, bersopan santun, serta cerdas. Sesungguhnya makanan Maryam tatkala melahirkan Nabi Isa adalah buah. Salah satu kan? Mungkin di mute dulu ya, mute. Pak Warsono di mute dulu Pak Warsono. Oh, maaf. Oke. Nah, itu. Sekiranya Allah menjadikan suatu buah yang lebih baik daripada kurma, maka Allah akan memberikan buah itu kepada Maryam. Nah, ini adalah keutamaan-keutamaan yang ada dalam Al-Quran dan hadis ya, tentang buah kurma. Nah, kemudian dalam hadis Bukhari yang lain ya, menerangkan salah satu keutamaan buah kurma adalah barang siapa mengkonsumsi 7 butir buah kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan maupun sihir. Ya. Kemudian dari penelitian yang dipimpin oleh Mustafa Muhammad Esa, PhD, menunjukkan kurma melindungi otak dari stres oksidatif dan peradangan. Buah kurma adalah sumber serat makanan yang baik. Keberadaan senyawa polifenol dalam kurma dapat membantu dalam pengobatan penyakit Alzheimer atau penuaan. Kemudian sebuah penelitian oleh Roxby menyimpulkan kurma memiliki efek menguntungkan pada asam lemak jenuh dan stres oksidatif. Ya. Jadi untuk menetralisir tuh asam lemak jenuh dan stres oksidatif tadi. Hal ini sering dikaitkan dengan masalah jantung dan berpotensi untuk mencegah aterogenesis yang mengarah ke penyakit kardiovaskular. Jadi untuk mencegah penyempitan pembuluh darah. Nah, ini adalah kandungan gizi dari buah kurma, ya, cukup lengkap dan sangat luar biasa ya. Dari kalorinya, kemudian jumlah lemaknya, lemak jenuh di sini kurma itu 0 gram ya. Kolesterolnya juga nggak ada, natrium 2 mg, kaliumnya juga cukup tinggi, apalagi dikombinasikan dengan kaliumnya susu kambing, ini akan lebih dahsyat lagi. Kemudian mengandung serat pangan, gula ya, protein, vitamin C, zat besi, vitamin B6, kalsium, vitamin, dan yang lainnya. Dan jadi manfaat buah kurma yang pertama adalah melindungi tubuh dari peradangan. Kemudian membantu kecerdasan otak, membantu kesehatan jantung, membantu kesehatan tulang ya, membantu mengurangi gejala menopause. Nah, tadi adalah beberapa manfaat dari kurma. Nah, jadi sekarang ini adalah ketika kita sulit untuk mendapatkan susu kambing dan kurma secara langsung,
sebenarnya tidak perlu repot-repot lagi karena Pas Kurma sudah menyediakannya dalam satu kemasan di mana di dalamnya sudah terdapat susu dan kurma. Nah, ini adalah beberapa yang ini saya distribusikan ya. Di sini banyak teman-teman saya rata-rata dokter ya. Di sini mereka di tempat-tempat prakteknya, di klinik-kliniknya juga alhamdulillah sudah ikut memasarkan dari Pas Kurma itu sendiri. Dan saya di klinik saya sebagai klinik rawat inap dan perawatan luka, dan ini sangat bagus sekali kita kombinasikan untuk pasien-pasien kita untuk mempercepat pemulihan dalam perawatan luka karena salah satu konsep dari perawatan luka adalah time, yang E-nya itu adalah support nutrisi. Jadi orang-orang yang luka itu harus diberikan. Kemudian kemarin juga saya berikan kepada pasien-pasien yang rawat inap dan hasilnya lebih cepat sembuh. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya berikan, yang bisa saya sharekan nanti kepada sahabat-sahabat Pas Kurma semuanya. Bisa mungkin kita berdiskusi atau sharing yang mungkin saya juga belum mengetahui informasi-informasi terbaru dan yang lainnya, dan yang nantinya bisa membangun untuk kejayaan dari Pas Kurma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Ari sudah memberikan penjelasan yang begitu memberikan banyak manfaat insya Allah ya. Nah, sekarang apabila dari sahabat-sahabat di sini yang masih ada hal yang ingin sharing boleh di sini ya. Untuk yang mau bertanya kepada Dr. Ari gitu. Misalnya ada yang mau dikonsultasikan atau apa, atau sharing pun boleh. Dipersilakan. Diberi waktu berapa lama ini host untuk sesi tanya jawab dan sharing? Sampai pukul 11. Maksimal 11.15. Ada pertanyaan? 15 menit sampai setengah jam ya untuk sesi tanya jawab kita. Silakan, ada yang mau bertanya? Kemarin itu kan ada juga pertanyaan beberapa yang teman-teman ini ya di grup. Salah satunya, apakah susu kambing itu bagus untuk darah tinggi? Tadi sudah kita paparkan bahwa susu kambing ini sangat boleh diberikan untuk penderita hipertensi karena susu kambing mengandung kalium dan kurmanya juga mengandung kalium yang cukup tinggi sehingga bisa membantu dalam menstabilkan tekanan darah. Cuma pada pasien-pasien yang atau konsumen yang sudah memiliki penyakit sebelumnya, memang kita harus untuk awalnya harus dibarengi dengan obat medis. Ya, jadi tidak boleh langsung hanya obatnya Pas Kurma saja, tidak bisa. Ya, karena pengalaman saya dulu waktu di sebelah itu seperti itu. Jadi nggak bisa kita langsung berikan kepada pasien yang sudah hipertensi misalkan berat gitu ya, hanya Pas Kurma saja. Tetap harus diimbangi dulu dengan obat-obat medis. Sehingga nanti secara perlahan kita kurangi dosis obatnya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi sebagai penunjang obat-obatan juga ya, Dok. Ini ada yang bertanya, Dok. Katanya kalau lagi hamil dan sedang ngeflek, apa boleh minum Pas Kurma? Boleh. Kalau saya dalam hadis, kalau Rasulullah sudah mengatakan boleh, itu pasti bagus. Ya, dalam hadis tadi sudah dikankan juga kan bahwa belilah istrimu yang sedang hamil minum Pas Kurma agar anak yang dilahirkan nanti menjadi anak yang sabar ya, yang cerdas. Dari segi medisnya juga susu kambing dan kurma ini kan luar biasa ininya, gizinya. Nah itu. Jadi tidak ada persoalan diberikan. Ya.
Waalaikumsalam. Ibu tanya. Izin bertanya, Dok. Iya, Ibu. Sinyal awalnya. Assalamualaikum. Jelas Ibu, silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ida dari Sumedang. Kadangkala kita suka ragu-ragu untuk memberikan pas kurma pada anak-anak kecil, terutama untuk batita dan balita. Nah, bisa diperjelas untuk dosisnya gitu, terutama untuk penyakit yang biasa diderita oleh anak-anak kecil. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya susu formula itu ya paling ideal diberikan setelah anak umur 2 tahun. Ini paling ideal. Tapi pada kondisi tertentu terkadang ibu tidak bisa menyusui atau yang lainnya. Susu formula ini bisa diberikan ketika anak sudah 6 bulan. Ya. Jadi 6 bulan itu bisa diberikan dengan dosis yang kecil, mungkin 1 sampai 2 sendok pas kurma dengan 60 sampai 80 mili air ya. Nah itu. Jadi kalau dalam penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di Diponegoro itu anak-anak tidak boleh mengkonsumsi susu formula lebih dari 100 gram per hari. Nah itu. Karena kalau lebih dari 100 gram bisa menyebabkan obesity. Ya. 100 gram itu kan sudah banyak sekali ya, nggak mungkinlah banyak ini ya. Sedangkan di kemasan kita aja itu hanya 20 berapa itu? 23 gram. Ya. Ya, itu jawabannya ya, Ibu Ida. Terima kasih, Ya, Dok. jadi Terus boleh, ada Ibu, yang ya. bertanya. Iya, terima kasih. Katanya mohon informasi, Dok, perihal tambahan gula di pas kurma. Perihal tambahan gula di pas kurma. Oh gitu ya. Iya, di kolom Jadi, chatnya sudah. saya nggak lihat di chatnya ya. Jadi begini, sebenarnya gula yang diberikan di tambahan itu semua susu formula ya, pasti akan memberikan gula tambahan. Pasti akan memberikan gula tambahan. Cuma di sini kandungannya hanya sedikit sekali gitu ya. Karena apa? Kita ini direkomendasikan oleh Asosiasi Heart Internasional itu bahwa kita kalau pria itu boleh mengkonsumsi gula itu adalah 150 kalori atau sekitar 37,5 gram. Jadi kalau sendoknya sekitar 9 sendok per hari. Ya. Kalau wanita itu 100 kalori atau sekitar 25 gram atau sekitar 6 sendok. Dan kandungan di dalam pas kurma itu sangat sedikit sekali karena manisnya lebih dari kurmanya itu sendiri. Nah itu. Jadi meskipun produk-produk susu yang lain itu meskipun dia dicampur dengan gula aren pasti tetap juga dimasukkan gula yang rafinasi. Tapi kalau jumlahnya sedikit, insya Allah dia tidak akan mempengaruhi dalam kadar gula ya. Gitu. Jadi kalau di yang tertera di sini tuh ada sekitar 18 ya gulanya. 18 itu kan dalam ini miligram ya, 18 miligram. Itu kalau dikonversi ke dalam ini kan itu hanya dikali 3, itu kan harus jadikan gram dulu. Dia mungkin hanya sekitar 1,8 gram saja. Dan itu sangat sedikit sekali. Ya. Jadi kalau ini insya Allah nggak akan mempengaruhi. Ya, 18 miligram.
Sedangkan batasannya adalah 37 gram ya. Ini kan baru miligram ke gram ya. Jadi sangat kecil lah, sangat kecil. Mungkin ada ini lagi. Ini Bu. Nah, masuk lagi tuh dok, ada chatnya. Batasan usia bolehnya konsumsi pas kurma pada usia berapa dok? Ya tadi idealnya 2 tahun, idealnya ya. Dalam kondisi yang memang sangat dibutuhkan minimal lebih dari 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan sebaiknya memang adalah ASI eksklusif. Karena pencernaan bayi juga belum terlalu bagus atau bisa batasi dengan susu formula. Saya izin bertanya dok, mungkin lebih ke konsultasi juga. Jadi begini, kemarin saya jumpa dengan rekan saya yang sama-sama suka konsumsi pas kurma juga. Gitu. Nah, pada sebagian kasus di lapangan memang ada banyak kurma, tapi ada juga yang efek terhadap badannya sendiri itu dia katanya ya, jadi dia punya semacam sakit kaki atau apa gitu. Nah, ketika konsumsi pas kurma itu malah katanya tambah sakit. Gitu. Nah, saya konsultasi juga dengan saya di pas kurma yang lain, katanya itu ada istilah resist apa? Halo, dok, jelas tidak? Ya nggak jelas, nggak jelas Ibu ini. Nah, jadi yang mau saya, nggak jelas ya? Ini jaringan kok putus-putus ya di saya? gitu ya? Iya, iya. Depending dulu Ya deh tadi dok. ada yang chat itu ya, apakah kalau dipanaskan nggak rusak gitu ya? Jadi batas panasannya ini ada penelitiannya ini. Jadi sudah ada penelitiannya tentang analisa susu kambing yang disterilkan pada suhu dan waktu berbeda. Jadi ini pernah diteliti di Fakultas Peternakan Universitas Sahkuala Aceh itu. Jadi susu kambing yang disterilkan pada suhu 110 dan 120 derajat itu tidak mengalami perubahan protein dan kandungan gizinya. Ya, jadi nggak masalah diberikan dengan air panas. Paling air panas mendidih itu berapa? Nggak nyampe paling paling banter 80-90 derajat. Terus tadi Ibu Suci ulangi aja tadi ininya. Oh ini apa? Ini yang chat dulu dok, yang creamer Oh ya, katanya. oke. Creamer ya. Creamer itu biasanya dari ini ya, dan gandum ya. Itu kalau terlalu banyak sebenarnya nggak boleh terlalu banyak. Gitu. Mungkin dari pas kurma kan mungkin bisa yang kan creamer ini ada yang kualitasnya bagus, ada yang kurang bagus gitu ya. Kalau creamernya nggak terlalu banyak, insya Allah nggak akan mengendap di dalam pembuluh darah. Kalau creamernya yang kualitas kurang bagus ya kurang bagus kan ini tidak boleh dipakai sebenarnya. Harus yang kualitas bagus. Dengan creamernya juga nggak banyak kan di sini. Dia itu endapan itu lebih banyak dari kurmanya. Kalau iya, dari kurmanya. Bukan dari creamernya. Jadi molekul dari susu kambing itu sangat kecil, lebih kecil dibandingkan susu sapi. Sehingga apa? Molekul dari susu kambing ini lebih mudah dicerna di dalam pencernaan kita. Karena molekulnya lebih kecil. Kemudian vertigo ya. Vertigo
bisa membantu untuk penyakit vertigo. Karena di dalam paskurma tadi kaseinnya mengandung arginin. Arginin itu untuk memperlancar dari peredaran darah. Ya. Ada lagi nggak ini? Ada lagi Om? Kalau lagi hamil kemudian lagi kena ada flek ya boleh aja karena flek itu lebih ke arah nanti harus bed rest ya harus banyak istirahat ya. Jadi boleh tetap mengkonsumsi paskurma cuman jangan terlalu banyak ini jalan kerjaan aktivitas. Hmm, ya. Nah, itu saya bertanya di chat, Dok. Ya, ya. Nah, ini harus jadi kita gini. Jadi kalau kita menjadi yang ikut menjelaskan manfaat terhadap paskurma terhadap konsumen itu, jadi kita itu harus seperti kayak dokter. Kita harus tanya dulu, Bapak ada penyakit sebelumnya enggak? Ibu ada penyakit sebelumnya enggak? Ada keluhan enggak sebelumnya? Supaya kita ini bisa tahu nanti, oh cara minumnya kalau yang udah penyakit, Bapak harus minum obat dulu, kemudian dikasihkan paskurma dengan jarak misalkan 1 jam atau 2 jam sesudahnya, seperti itu ya. Kemungkinan kalau misalkan dia habis minum paskurma justru badannya sakit-sakit, berarti konsumen ini sebelumnya sudah ada penyakit. Itu. Ada juga yang dulu itu waktu saya di ini sebelah itu justru minum susu kambing itu ada yang jadi kalau nanti kita nggak menggali penyakit konsumen sebelumnya, jadi nanti yang disalahkan seolah-olah adalah paskurma gitu. Padahal sebelumnya memang sudah ada penyakitnya. Sebenarnya pada prinsipnya karena ini ya minuman sunnah yang Rasulullah juga menganjurkan. Kalau saya meyakini sebagai seorang muslim, kalau Rasul yang menganjurkan, insya Allah pasti bagus untuk kesehatan kita. Nah, kemudian ditunjang dari medisnya, ternyata memang eh, susu kambing dan kemudian kurma ini banyak manfaatnya untuk kesehatan. Mungkin itu sih Ibu Suci. Nanti digali aja lagi ya ininya, penyakit-penyakit yang ada pada konsumen itu. Mungkin kalau badannya malah sakit-sakit, mungkin udah ada kolesterol guys sebelumnya dia. Iya, Dok. Terima kasih. Itu sebetulnya bukan saya yang mengalami, tapi reseller saya gitu. Katanya gimana kalau gitu ya, Teh. Nah, saya juga sekalian deh, mumpung sekarang langsung sama dokternya. Baik, dari sahabat-sahabat yang lain, mungkin ada yang masih mau ditanyakan. Sudah pukul 11. Silakan ya, masih ada waktu ya. Nah, Kalau bau ini ya, bau kambing itu atau bau perengus itu memang karena di dalam kambing itu mengandung ini.
asam laurik itu, asam laurik asid itu, jadi mereka memang pasti akan terasa sedikit perengus gitu. Tapi sebenarnya kalau minimal sih nggak masalah. Ya, kalau di pas kurma nggak ada yang bilang memang sebagian masih terasa perengusnya. Itu mungkin subjektif. Ada yang enggak gitu. Kalau misalkan terasa perengus mungkin disiasatinya bisa ditambahkan jahe merah. Itu juga seperti itu. Saya sering menambahkan jahe merah supaya lebih hangat aja. Dan nantinya bau perengusnya pun akan nggak terasa. Ya, Dok, itu katanya kata ownernya, dokter kasih pertanyaan untuk 2 door prize. Tuh ayo siap-siap door prize sahabat semua. Ibu gitu Dok, kalau dengar door prize, ya door prize. Oh gitu ya. Oke. Yeah. Baik. Yang pertama, apa alasannya kenapa pas kurma ini baik untuk penderita diabetes? Perbedaan yang sangat signifikan antara tadi itu susu kambing dan susu sapi tadi untuk penderita diabetes. Nah itu. Nah, silakan ibu-ibu, bapak-bapak ayo jawab biar dapat door prize. Coba jawab saya. Ya, Karena kandungan gulanya rendah, jadi untuk penderita diabetes aman. Karena manis dalam pas kurma itu kebanyakan ada manisnya dari kurmanya itu sendiri, asli dari kurmanya itu sendiri. Gimana Dok? ya cukup bagus tapi belum tepat kali. Ketinggalan Bu perbedaan susu kambing dan sapinya kayak dokter. Ya. Oh iya. Tadi saya lagi safar nih, jadi ketinggalan ini mengikuti dari awalnya lagi di Lembang. Nggak apa-apa, silakan yang lain. Mungkin ayo yang lain bisa nambahkan. Saya coba Dok. Ya, silakan Bu Wanti. Ya, kan kalau untuk susu kambing, saya tadi juga ketinggalan, tapi saya coba dari pemahaman saya sendiri bahwa dari perbedaan susu kambing dan susu sapi itu kan salah satunya dari kandungan kolesterolnya itu dia jauh lebih, susu kambing jauh lebih tinggi dan selain itu juga kandungan kaliumnya Dok. Itu Dok, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah cukup baik tapi belum pas. Ya, ini ada yang mau coba satu lagi? Kalau nggak diganti pertanyaannya nanti. Kalau distributornya boleh ngomong nggak Dok? Oh. Ini tergantung ininya adminnya. Iya. Boleh semua Boleh. ikut katanya ownernya. Berarti moderator juga boleh ya, kayak Kaci ya. Oke, saya coba ya. Boleh jawab. Mewakili dari Sumatera Selatan. Jadi di susu kambing pada diabetes itu susu kambing punya apa? Itu saya lupa jadi ini. Ini alfa 2 beta kasein Dok yang justru menurunkan gula darah, sedangkan pada susu sapi mengandung alfa 1 beta kasein yang justru malah sebaliknya meningkatkan gula darah. Ya, itu 80%. Hampir Dok ya. Ya lanjut yang lain. Monggo. Pak Dokter Aceh yang dapat door prize Dok. Ya, jadi begini Ibu, sahabat pas ke rumah semua. Jadi itu tadi sebenarnya udah hampir betul Ibu Susi ya. Jadi ini perbedaan yang mendasar antara susu kambing dan susu sapi tadi dalam diabetes untuk penderita diabetesnya. Jadi kalau susu
kambing itu mengandung alfa beta 2 kaseinnya tinggi. Nah, alfa 2 beta kasein ini dia itu akan menstimulus secara insulin alami sehingga dia akan membantu dalam menstabilkan gula. Berbeda dengan susu sapi. Susu sapi itu mengandung alfa beta 1 kasein yang justru akan menghambat produksi insulin secara alami. Nah, itu. Jadi tadi produksi insulinnya yang alaminya belum disebut, Bu Susi. Ya. Jadi pertanyaan satu lagi ya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang itu kok setelah makan daging kambing kok tekanan darahnya naik? Itu mudah banget ya. Nah, sudah saya jawab, Dok. Oke, kalau tadi yang saya baca itu bahwa bukan daging kambingnya, tapi adalah apa itu namanya garamnya dalam masakannya, Dok. Jadi bukan dari daging kambingnya. Makasih. Ya, betul, Ibu. Jadi ini udah ada penelitiannya ya. Penelitiannya di Jepang nih, Universitas Rukis di Jepang itu. Jadi kenaikan tekanan darah dalam konsumsi daging kambing bukan karena dagingnya, tapi karena garam yang dimasukkan ke dalam saat mengolah daging kambing itu. Ya. Jadi Bu Wati dapat door prize. Alhamdulillah. Jadi satu lagi nih ya. Tadi 2 door prize katanya ya. Ini satu lagi. Hah? Satu lagi kan yang tadi yang pertama tidak jadi. Ya, yang pertama tadi belum jadi ya. Belum. Oke. Oh ya, coba ini sedikit informasi bahwa kalau untuk penderita anak yang autis ya, hiperaktif itu sebaiknya memang kita menghindari saja. Ya, dari apa kalau diberikan pun sedikit sekali. Karena kasein itu beberapa penelitian memang dia akan menambah dari gejala hiperaktifnya. Nah, itu penderita autis. Artinya bukan nggak boleh sama sekali, mungkin sedikit boleh. Ya, tapi kalau bisa dihindari, hindari saja. Ini oh masih ditunggu ya? Masih ditunggu ternyata. Oke. Apakah teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Mungkin ada salah satu aja lah. Apa kelebihan dari susu kambing dibandingkan dengan susu sapi? Selain yang tadi ya, selain yang mengandung alfa beta 2 kasein. Saya sudah nggak boleh ya. Yang sudah dapat Yang nggak lain boleh dulu. lagi. Ada Bu yang bisa kelebihan susu kambing dibandingkan dengan dari susu sapi. Salah satu aja. Mungkin dari laktosanya tadi ya, dari selai tadi atau tadi ada beberapa saya jelaskan tadi. Asam kaprilik ya, dokter? Lebih tinggi? Bisa. Jadi asam kapriliknya lebih tinggi. Kemudian fungsi dari asam kaprilik tadi apa Ibu? Bagi apa tadi?
ukuran sudah. molekulnya, Dok. Hah? Jadi dia lebih ukuran molekul susu kambing itu lebih kecil daripada susu sapi sehingga dia lebih mudah terserap, dan salah satu kalau nggak salah yang membuat tidak mutah itu, Dok, apa itu? Jadi dia saya lupa. Tapi salah satunya itu tadi ukuran molekulnya, kandungan kolesterolnya itu. Nggak dapat Iya. nggak apa-apa, Dok. Iya betul Ibu. Jadi memang ukuran dari globula dari susu kambing itu lebih kecil sehingga lebih mudah dicerna. Jadi kalau susu sapi lebih besar sehingga lebih banyak dia akan mengendap dia. Ya. Kemudian laktosanya juga lebih rendah dibandingkan susu sapi sehingga ini akan lebih baik untuk pada konsumen yang mengalami laktosa intoleransi. Jadi gimana? Mau dikasihkan buku hati lagi atau ganti pertanyaannya yang lain? Yang mudah aja lah ya. Sebutkan manfaat dari kurma. Ada 5 tadi ya. Ayo biar dapat door prize. Manfaat kurma, Dok. Ya. Melindungi tubuh dari peradangan, membantu kecerdasan otak, kesehatan jantung, tulang, dan mengurangi gangguan menopause dan lain-lain. Betul. Betul sekali ya. Jadi Pak Eri ya? Iya, Dok. Ya, dapat door prize Pak Eri. Alhamdulillah. Wah, Pak Eri, padahal tadi saya udah screenshot loh itu. Insya Allah. Alhamdulillah, Bu Suci. Jadi mudah-mudahan kami kumpulin tahun depan bisa bangun. Jadi sebenarnya sahabat semua nggak perlu ragu ya dalam memasarkan paskurma ini. Ya itu tadi kalau misalkan ada konsumen yang sudah ada penyakit ya mungkin kita sedikit lebih ini aja untuk karena gini tubuh itu kadang-kadang membutuhkan proses ini ya adaptasi seperti itu di awal-awalnya. Jadi nggak semua konsumen begitu minum langsung sehat ya itu enggak. Jadi kadang-kadang butuh adaptasi. Ya, butuh dia itu detox ya untuk mengeluarkan racun-racunnya dulu seperti itu. Jadi tidak bisa langsung disamakan seluruh konsumen gitu. Itu adalah tantangan bagi kita dalam mengedukasi dari konsumen kita. Jadi kalau terus ada yang misalkan ada masalah gini nggak usah patah semangat, tetap harus semangat ya. Ya, terima kasih, Dok. Baik, sudah cukup mungkin ya? Host, gimana? Siap, cukup. Oke. Cukup teh. Ya, alhamdulillah bincang-bincang kita mengenai berjuta manfaat paskurma dari segi tinjauan medis bersama Dr. Ari Wirasto sudah selesai. Jazakallahu khairan dokter, terima kasih atas waktunya dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua insya Allah. Sebagai penutup kita membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Suci Larasati Anjani selaku moderator juga pamit kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ari, terima kasih semuanya. Sama-sama ya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dokter Ari. Sangat-sangat bermanfaat luar biasa. Terima kasih dokter. Kalau ada ini chatnya bisa ke WA ya, ke pribadi. Kalau misalkan di grup nasional ini bisa juga langsung WA ke pribadi aja. Nanti kalau pas saya buka handphone saya balas nanti. Oke. Kadang-kadang kalau di grup nasional kan kadang-kadang sudah timpat-timpat kadang-kadang nggak kebaca lagi.